Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ma ba'd. Tulabul talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita ya di Mapel Aqidah dengan pembahasan syarah kitab Tauhid ya. Dan sekarang kita masuk di bab 12 ya. Dengan judul bab qala al-mu'allif rahimahullah taala babun minasyirkil isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk dari kesyirikan adalah beristi'adzah kepada selain Allah. Kita baca kenapa kemudian bab isti'adzah ini masuk di kitab Tauhid. Anna fihi bayana nau'in min anwa'is syirki. Bahwa bab ini berisi tentang penjelasan satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan ketauhidan. Wa huwal isti'adzatu bi ghairillahi, yaitu beristi'adzah kepada selain Allah, liyuhdhara wa yujtanaba, agar orang berhati-hati darinya dan dijauhi. Beristighotsah pada selain Allah itu agar dijauhi. Nah, apa makna istighotsah? Sudah berlalu sebenarnya bersama kita di kelas 10 dulu. Al-istighotsatu lughatan al-iltija'u wal-i'tisamu wa taharruzu. Ya, yaitu iltija, kembali, i'tisam, berpegang teguh, wa taharruz, dan hati-hati dari sesuatu yang berbahaya. Ya, jadi ya, wa haqiqatuha, dan hakikat dari isti'adzah ini adalah al-harobu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu, lari dari sesuatu yang kau takuti kepada sesuatu, kepada siapa yang bisa melindungimu dari sesuatu yang kau takutkan itu. Lari dari sesuatu yang kau takuti ya, kepada orang atau siapa yang bisa melindungimu dari hal yang menakutkan itu. Makanya dulu kalau masih ingat ya di kelas 10 ya, saya gambarkan, dan memang itu ya dari apa yang dijelaskan para ulama ya, di antara contoh gampang untuk memahami isti'adzah ini seperti anak kecil yang dia kalau takut apa yang dilakukan? Dia lari ke ibunya, berlindung ke ibunya, ya kan? Nanti semakin yang takut datang, semakin kenceng pegangannya sama ibunya. Jadi dia kembali ke ibunya itu beristighotsah, beristighotsah, saya salah ngomong, maaf. Berpegang teguh pada ibunya. Nah, istighotsah kepada selain Allah ini kesyirikan. Nah, kita baca dalilnya, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sekelongan orang laki-laki dari kalangan manusia ya, minal insi, sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, ya'udzuna, mereka beristi'adzah, mereka minta tolong ya dengan sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Ya'udzuna di sini bi an yaqula ahaduhum idza amsa biwadin wa khafa minal jinni a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Ya, dengan mengatakan salah seorang dari mereka ya, dari manusia ini, jika petang, jika sore hari melewati satu lembah, ini kisahnya dulu ya, dan takut dari jin penunggu lembah itu, katanya mereka mengatakan, aku berlindung dengan pemimpin sayyidi hadzal wadi, si sing bau reksa, kalau bahasa Jawa nih, lembah ini, dari kebodohan kaumnya, dari kejelekan teman-teman penunggu yang lain. Jadi aku berlindung pada pemimpin penunggu lembah ini dari kebodohan jin-jin lain yang menunggu lembah ini, begitu. Ini orang minta perlindungan kepada jin. Maka apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka rahaqa, ay khaufan wa itsman. Allah tambahkan pada mereka rasa takutnya, dan Allah tambahkan pada mereka dosa. Makna global dari ayat ini, annallaha subhanahu yukhbiru anna ba'dal insi yalja'una ila ba'dil jinni. Allah mengabarkan bahwa ada sebagian manusia, mereka kembali kepada sebagian jin. Mereka minta tolong kepada sebagian jin. Lita'manahum mimma yakhafun,
supaya jin itu memberikan rasa aman dari apa yang mereka takuti. Wa annal multaji'a bihim zadul multaji'ina khaufan badala an ya'manuhum. Dan yang terjadi bahwa orang yang manusia yang kembali kepada jin ini, minta tolong kepada jin ini, justru akan ditambahkan kepada mereka, akan bertambah kepada yang diberi, akan bertambah rasanya terhadap yang dimintai perlindungan itu rasa takut. Jadi mereka kalau semakin minta tolong kepada jin, ya mereka akan semakin takut kepada jinnya itu. Ya. Ini malah tambah takutnya, bukan hilang rasa takutnya. Nah, ini sebagai ganti hukumannya, ganti mereka itu tidak mendapatkan rasa tentram. Ya. Boro-boro si jinnya bisa memberi perasaan aman begitu. Yang terjadi adalah malah mereka malah tambah takut begitu. Wa hadza mu'amalatun lahum binaqidi qasdihim wa uqubatu minallahi lahum. Dan inilah apa yang diperbuat Allah kepada mereka yang minta tolong kepada jin itu, ya, dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala membatalkan tujuan mereka. Tujuannya kan mereka pengen apa? Dapat rasa aman, dapat perlindungan. Tapi Allah malah menambahkan bagi mereka rasa takut. Dan Allah berikan hukuman kepada mereka, ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Ya, di dunia ya tambah rasa takut, di akhirat kalau emang mereka minta perlindungan pada jin, ya sudah, itu kekufuran. Ya. Taib, Allah akan siksa mereka. Keterkaitan ayat ini dengan bab anallaha haka an mu'minil jin annahum lamma tabayyana lahum dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi dzakaru asya'an minasyirki kanat tajri minal insi fil jahiliyati min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah. Bahwa Allah menghikayatkan di surat jin, ya, tentang kaum mukminin, jin-jin yang beriman, ya, bahwa mereka itu ketika mereka telah jelas bagi mereka agama Rasul dan mereka beriman kepada Islam, kepada agama Rasul, ya, jadi jin kan ada yang kunna tara'iqa qidada. Mereka itu menempuh jalan yang berbeda-beda. Di antara jin, ya, ada yang masuk Islam, ya, ada yang tidak masuk Islam, ya. Nah, jin yang sudah masuk Islam, ya, mereka mengisahkan dagaru asya'an. Mereka mengisahkan, menyebutkan beberapa perkara dari kesyirikan yang berjalan di kalangan manusia di masa jahiliyah, yang diantaranya min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah, yang mana diantara kesyirikan yang terjadi itu ada apa? Istighatsah kepada mereka, kepada jin. Isti'adzah, minta perlindungan kepada jin itu, kepada selain Allah. Wa dzalika min babil istinkari laha. Ya, maka ini kenapa dibawakan ayat ini dalam bab ini adalah sebagai bentuk pengingkaran, ya, kepada orang-orang yang mau, ya, melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang jahiliyah itu, minta tolong kepada jin begitu. Paham, ya? Faedah dari ayat ini yang pertama, annal isti'adzah bi ghairillahi syirkun. Isti'adzah pada selain Allah itu kesyirikan. Li'anna mu'minil jinni qalu, karena orang-orang yang beriman dari kalangan jin, jadi jin-jin yang beriman, mereka berkata, walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, tsumma dzakaru ba'da dzalika ala wajhil istinkari, ya, kemudian menyebutkan setelah itu sebagai bentuk pengingkaran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, dan mereka menceritakan bahwa ada dari kalangan manusia minta tolong pada jin tadi, maka mereka tambah takut, ya. Kemudian yang kedua, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litsaqalaini. Faedah kedua yang kita bisa ambil adalah umumnya agama Nabi Muhammad berlaku bagi manusia dan jin. Jadi jin juga memiliki kewajiban sebagaimana kita manusia. Lalu yang ketiga, annal isti'adzah bi ghairillahi, ya, turithul khaufa wad dha'fa, bahwa minta tolong kepada selain Allah itu menghasilkan rasa takut dan kelemahan. Ya.
Nah, dan itu jelas ya. Orang yang maaf ya, minta tolong sama Nyi Roro Kidul itu tambah tahun tambah takut mereka. Ya. Dan saya pernah membuktikan sendiri ketika gempa di Lombok itu, pernah kita tanya pada penduduk pas ada gempa yang diingat siapa? Malah ada yang nyebut apa? Dewi Rinjani. Penunggu Gunung Rinjani itu katanya. Masya Allah ya. Nah, ini apa namanya? Karena saking mereka itu terbiasa minta tolong kepada penunggunya itu katanya. Nah, ini apa? Kalau ada apa-apa mereka malah takutnya si penunggunya marah katanya. Ya, bukan takut Allah marah, tapi si penunggunya marah ini katanya. Ini kesyirikan yang nyata. Tapi yang keempat, ya. Yufhamu minal ayati annal isti'adzata billahi yurithu quwwatan wa amnan, dan dipahami dari ayat ini bahwa minta tolong pada Allah ini akan menghasilkan, mewariskan apa? Kekuatan dan keamanan. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Ya, mereka tidak takut apapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Tapi dalil yang kedua, kita pindah ya. Wa an Khawlata binti Hakimin qalat, dari Khawlah bintu Hakim, beliau mengatakan, siapa beliau? Huwa bintu Hakim ibni Umayyah as-Salimah, kana zaujatan li Uthman ibni Mad'un radhiyallahu anhu wa kanat salihatan fadilatan. Ini sahabiah ya, beliau istri dari Uthman bin Mad'un ya, yang mana beliau kemudian meninggal. Ini adalah seorang yang sangat soleha. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, Khawlah bintu Hakim ini mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala." Siapa yang singgah di satu tempat lalu dia mengatakan ya, lalu dia apa namanya? Berdoa dengan doa ini, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ya, kalau mau ya dikasih kurung gitu. Aku berlindung kepada kalimat Allah, ai al-muradu biha Al-Qur'an. Ya, aku berlindung pada kalimat Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari seluruh kejelekan yang telah diciptakan. Maksudnya, ai min kulli syarrin fi ay makhluqin qama bihi syarru min hayawanin wa ghairi. Ya, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang telah diciptakan. Maksudnya dari seluruh kejelekan ya, di semua makhluk yang bisa melakukan kejelekan, baik hewan maupun selainnya. Ya. Maka apa yang terjadi ketika dia berdoa dengan doa ini? Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Dia tidak akan ya kena bahaya, tidak akan membahayakan, tidak akan ada yang bisa membahayakan sesuatu pun sampai dia berpindah dari tempatnya tersebut. Jadi ini ingat, ini doa pendek insya Allah ya. Benar-benar harus hafal ini. Kalau singgah di satu tempat, doa ini dulu. Ya, maka tidak akan membahayakannya apapun. Nah, Masya Allah. Ya, sampai dia pergi dari tempat itu. Mana global dari hadis ini? Yursyidun Nabi SAW ummatahu. Nabi memberi petunjuk pada umatnya. Ilal isti'adatin nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdhurin. Yang ya, Nabi menunjukkan pada umatnya kepada isti'adah yang bermanfaat, yang dengan isti'adah tersebut akan tertolak segala perkara yang membahayakan. Ya khafuhul insan, yang ditakuti manusia. Indama yanzilu buk'atan minal ardi bi an yasta'idza bi kalamillahi syafil kafil kamili min kulli aibin wa naqsin. Ya, di mana caranya adalah seorang jika dia singgah di satu tempat ya dari bumi, ya maka dia minta perlindungan ya kepada kalimat Allah yang sempurna, yang apa ini maknanya hampir mirip ya, yang syafi ya, yang apa namanya bisa memberi kesembuhan, yang kafi, yang komplit, yang kamil, yang sempurna ya, yang mencukupi kafi ini, yang mencukupi segala sesuatu ya dari segala aib dan kekurangan. Liyak mana fi manzilihi dzalika madama muqiman fihi min kulli ghailati su'in ya, agar ia aman di tempatnya itu selama dia ada di situ dari segala kejelekan yang mungkin menimpanya. Nah, jadi ini ya yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak boleh minta kepada selain Allah, tapi mintalah kepada Allah dengan cara berdoa ini. Dalam keterangan hadis ini kan bab anna fihi irsyadan
ilal isti'adzati nafi'atil masyru'ati badalan minal isti'adzati syirkiyati allati kana yasta'miluhal musyrikun. Ya, di sini ada apa? Petunjuk untuk beristi'adzah dengan isti'adzah yang bermanfaat yang disyariatkan sebagai ganti dari minta perlindungan kesyirikan ya yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, jadi Islam itu memberi solusi yang terbaik ya, bagi seluruh sendi kehidupan kita. Faedah yang pertama, bayanu annal isti'adzata ibadatun. Penjelasan bahwa isti'adzah itu apa? Ibadah. Maka memberikan kepada selain Allah yaitu adalah kesyirikan. Lalu yang kedua, annal isti'adzatal masyru'ata hiya makanat billahi au bi asma'illahi au sifatih. Ya. Isti'adzah yang disyariatkan itu adalah isti'adzah kepada Allah atau kepada nama Allah atau kepada sifat Allah. Seperti tadi kan kepada apa? Nama dan sifat Allah. Bi kalimatillahi tamah ya. Minta perlindungan kepada kalimat Allah. Tayyib. Lalu yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluk. Bahwa kalamullah bukanlah makhluk. Li'annallaha syara'al isti'adzata bih. Karena Allah mensyariatkan untuk beristi'adzah dengan kalamullah. Wal isti'adzatu bil makhluki syirkun kama sabaqa. Fadalla ala annahu ghairu makhluk. Yang padahal isti'adzah kepada makhluk itu adalah apa? Kesyirikan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya. Maka kalau Allah ya memerintahkan untuk beristi'adzah kepada kalamullah, Nabi menandaskan untuk beristi'adzah kepada kalamullah, maka menunjukkan bahwa kalamullah itu bukanlah makhluk. Paham ya? Al-Quran itu bukanlah makhluk. Lalu yang keempat, fadilatu hadzal du'ai ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini bersamaan dengan apa? Singkatnya doa tersebut. Masya Allah, doanya singkat tapi sangat utama. Lalu yang kelima, anna nawasiyal makhluqati biyadillah. Bahwa ubun-ubun seluruh makhluk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan, keberuntungan maupun kejelekan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Maka kalau mau minta perlindungan ya kepada Allah Ta'ala semata. Inilah ya dua dalil dalam masalah isti'adzah. Silakan dihafalkan ya. Nah, untuk pembelajaran dan juga kepahaman kita semua. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.